Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Sinnoh Victor. Masih ada lagi tambahan episode yang menceritakan tentang Hikari dan Takeshi setelah ditinggalkan Satoshi. Setelah menyelesaikan petualangan bersama teman-temannya, sekarang Hikari banyak menghabiskan waktu di rumahnya saja. Ibunya masuk ke kamar untuk membangunkannya. Sedikit khawatir karena semenjak ada di rumah, Hikari kerjaannya cuman tidur saja. Tapi begitu selimutnya dibuka, ternyata Hikari sudah bangun. Di luar ia sedang melatih Cyndaquil combo baru, yaitu sweep yang digabungkan dengan flame wheel. Hasilnya sangat memuaskan. Ibunya juga turut senang karena anaknya itu sangat semangat sekali berlatih. Cyndaquil lalu pamer bahwa ia bisa lebih baik dari Piplup. Mereka yang sudah lama tidak bertengkar akhirnya pecah juga hari ini. Daripada bingung bagaimana kalau mereka mengadakan battle saja, ucap Ibu Hikari menyarankan. Akhirnya ibu dan anak itu memutuskan mengadakan double battle dengan memainkan Piplup Cyndaquil versus Glameow Umbreon. Ibu Hikari memulai dengan memerintahkan double Shadow Ball, double sweep. Setelah berhasil dihindari, Hikari membalas dengan combo Bubble Beam Sweep. Sayangnya jurus itu masih bisa dipatahkan dengan Iron Tail dan Shadow Claw. Saat Piplup hendak Hydro Pump, Glameow menghentikannya dengan Back Out. Strategi yang sama yang digunakan Nozomi di Grand Festival. Hikari masih menyimpan jurus yang belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun, yaitu combo Whirlpool Flame Wheel. Namun karena untuk pertama kalinya tentunya jurus itu belum bisa dikatakan sempurna. Ditambah lagi Piplup dan Cyndaquil kerap bertengkar. Terpaksa pertandingan hari ini ditunda dulu. Hikari jadi kepikiran untuk berpetualang lagi guna meningkatkan kemampuannya. Hikari bahkan sudah memutuskan kemana akan ia pergi, yaitu ke region Hoenn, tempat di mana Pokemon kontes diperkenalkan pertama kalinya, sekaligus tempat kelahiran kontes Master Mikuri. Walaupun begitu, Hikari masih bingung Pokemon mana yang akan ia bawa, karena masih banyak Pokemon yang ingin ia kembangkan gerakannya. Setelah itu, tukang sayur yang mendengar kabar bahwa Hikari akan melakukan perjalanan, memberi sayur gratis untuk dibawa sebagai bekal. Tapi tidak mungkin membawa sayur-sayur itu ke dalam tasnya yang kecil. Saat itu, tas Hikari bergerak-gerak sendiri, dan ternyata ada Cyndaquil di dalamnya yang ingin ikut dengan Hikari. Hikari dibuat galau memilih Pokemon yang akan menemaninya. Ibunya lalu menyarankan bagaimana kalau hal ini dibicarakan bersama Prof. Nanakamado. Selain untuk menyapa dan mengunjungi karena Hikari sudah lama sekali tidak berkunjung ke lab Prof. Nanakamado. Dalam perjalanannya, Piplup dan Cyndaquil masih terus bertengkar, meski sudah beberapa kali diperingatkan Hikari. Pada saat itu, Prof. Nanakamado dan rekan-rekannya sedang melakukan pemeriksaan rutin para Pokemon, hingga ia kedatangan Hikari yang langsung menanyakan Pokemon apa yang harus ia bawa untuk perjalanan selanjutnya. Prof. Nanakamado juga bingung karena Hikari lah yang seharusnya lebih tahu tentang Pokemonnya sendiri. Prof. Nanakamado lalu menyuruh Hikari menemui gadis yang kesulitan memilih Pokemon starternya, dengan harapan Hikari akan menemukan jawaban Pokemon apa yang harus ia bawa. Saat sedang memilih, tiba-tiba Chimchar dan Piplup kabur dari lab sama seperti saat episode pertama. Shinko menjelaskan situasi sebisa mungkin. Hikari mencoba menenangkannya, yang pernah mengalami hal yang sama, dan akan membantunya menemukan Pokemon yang kabur itu. Sambil mencari, Hikari memberi tips dan trik cara menangkap Pokemon. Shinko telah mengagumi Hikari semenjak Grand Festival berlangsung, dan menjadikan Hikari sebagai panutannya. Ia senang akhirnya bisa berjalan beriringan bersama idolanya itu. Hikari menjelaskan Piplup adalah Pokemon starternya, sedangkan Cyndaquil meski bukan berasal dari region Sinnoh, ia mendapatkan telurnya dari Johto Festival. Hikari juga menerangkan bahwa ia berkeinginan menjadi top koordinator sama seperti ibunya. Setelah berbincang-bincang, mereka menemukan Piplup dan Chimchar yang main kejar-kejaran. Berupaya mengejar mereka, malah kehilangan jejak dua Pokemon itu. Saat ditemukan, dua Pokemon itu sudah dijerat Ariados. Untuk membebaskannya, Cyndaquil diperintahkan Flame Wheel menghancurkan jaring. Akibatnya Ariados memanggil kawanannya untuk menyerang balik, dan tak ada pilihan selain kabur.
Namun dengan banyaknya jumlah Ariados, mereka tidak diizinkan kabur begitu saja. Hikari lalu mengeluarkan seluruh Pokemonnya yang bersatu mengalahkan semua Ariados. Dikira sudah menang, tapi ternyata masih ada Shiny Ariados yang menghentikan pergerakan mereka, lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka semua, agar mereka tidak bisa kabur lagi. Tiba-tiba Cyndaquil berevolusi menjadi Quilava. Quilava lalu bertarung melawan Shiny Ariados beserta anak buahnya, dan berhasil mengalahkannya. Kemudian barulah ia membebaskan Hikari dan yang lainnya. Sesaat setelahnya, Frog dan Nakamado datang, dan lega karena semuanya dalam keadaan aman. Di lab, Shinpo memutuskan untuk mempelajari ketiga starter sebelum memilih akan membawa yang mana. Sedangkan Hikari sudah memutuskan untuk tetap membawa seluruh Pokemonnya dalam perjalanannya. Ia akan menjalin ikatan yang lebih kuat agar bisa menjadi top koordinator. Singkat cerita, keberangkatan Hikari disaktikan oleh semuanya saat ia akan memulai petualangan barunya di region Hoenn. Berpindah ke Takeshi yang kembali ke rumahnya di Pewter City. Sekarang Takeshi giat belajar untuk mempersiapkan diri guna mendaftar sekolah dokter. Adik-adiknya lalu memanggil karena mereka sudah lapar sekali. Takeshi yang terbiasa mengurus adik-adiknya menghentikan belajarnya sebentar untuk melayani mereka. Takeshi mengumpulkan adik-adiknya setelah selesai memasak. Masalahnya saat ini ayah dan ibu mereka sedang berlibur dan tak tahu kapan mereka akan pulang. Setelah itu adiknya membawa kabar bahwa terjadi masalah di gym. Seorang penantang tidak ingin bertarung kalau tidak melawan gym leader yang asli, yaitu Takeshi. Pada saat itu di Pewter Gym, adik Takeshi, Jiro, yang seharusnya mengambil alih gym, tidak bisa memulai pertarungan karena penantang itu tidak mau bertarung sampai Takeshi muncul. Sekali lihat, Takeshi langsung tahu bahwa itu adalah Suster Joy yang menyamar. Begitu Suster Joy membuka penyamarannya, Croagunk langsung melancarkan Poison Jab ke arah Takeshi. Suster Joy ini pernah bekerja di Pokemon Center Saffron City, namun sekarang beralih pekerjaan menjadi Inspektur Joy, seseorang yang bertugas mengecek kelayakan gym. Begitu diadakan pemeriksaan, maka akan diputuskan apakah gym masih bisa dijalankan. Kalau tidak, gym tidak diperbolehkan lagi memberikan badge, atau yang paling parah, gym harus ditutup. Takeshi menjelaskan bahwa ia menyerahkan gym sepenuhnya kepada adiknya Jiro. Namun Inspektur Joy mengatakan tidak ada pemberitahuan resmi bahwa gym ini berganti leader. Maka di mata Inspektur Joy, gym leadernya masih Takeshi. Takeshi pun harus menerima tantangan Inspektur Joy untuk mengetes kelayakan gym. Pertandingan pun dimulai dengan Inspektur Joy yang memilih Genshi, sementara Takeshi memilih Sudowoodo. Takeshi merintahkan Sudowoodo Hammer Arm, tapi Inspektur Joy merintahkan Minimize agar Genshinya bisa menghindar. Kemudian Genshi melancarkan attack yang membuat Sudowoodo tergila-gila kepadanya, sehingga mudah bagi Genshi mendaratkan Double Slam. Takeshi yang menyadari Sudowoodo-nya tidak bisa bertarung lebih lama lagi, memerintahkan Flail. Inspektur Joy mengatasinya dengan Genshi Egg Bomb. Hasilnya Sudowoodo langsung kalah. Sesudah pertandingan berakhir, Inspektur Joy memberikan penilaian yang kurang baik, namun belum bisa dipastikan apa yang akan terjadi dengan gym ini. Kalau Takeshi mau ada yang dibicarakan, Inspektur Joy masih berada di Pokemon Center hingga esok harinya. Ketika Takeshi dan adik-adiknya dilanda kekhawatiran akan nasib Pewter Gym, ayah dan ibu mereka telah kembali pulang. Ayah dan ibu Takeshi menghadiahkan oleh-oleh untuk anak-anaknya dan membicarakan tentang serunya liburan mereka. Namun Takeshi menginterupsi dengan mengatakan gym dalam keadaan bahaya. Singkatnya, pembicaraan berlanjut di rumah. Saat itu ayah Takeshi sedang mengantarkan surat pergantian gym leader. Dalam perjalanannya, ia melihat batu yang cantik sekali dan meletakkan surat di sebelahnya. Tapi angin yang kencang menerbangkan surat itu. Mendengar hal ini, Takeshi marah sekali karena ayahnya bahkan tidak memberitahukan tentang menghilangnya surat pergantian gym itu. Kalau begitu, bagaimana kalau gymnya ditutup saja dan digantikan restoran? Nanti ayah dan ibu Takeshi beserta adik-adiknya lah yang akan mengurusnya. Namun gagasan itu ditolak Takeshi yang tetap bersikeras ingin mempertahankan gym. Seingat kedua orang tuanya, Takeshi mengalami banyak perubahan semenjak petualangan terakhirnya. Mereka juga tahu bahwa Takeshi kini mengejar mimpi sebagai seorang dokter Pokemon. Akhirnya Takeshi menemui Inspektur Joy,
meminta keringanan untuk tidak menutup gymnya. Inspektur Joy pun memberi kesempatan dan akan datang lagi untuk menantang Jiro. Sesaat kemudian Suster Joy muncul meminta bantuan, dan Takeshi menjelaskan apa yang ia ketahui sebisa mungkin. Inspektur Joy heran dari mana Takeshi memiliki pengetahuan seluas ini. Takeshi bilang keinginannya adalah menjadi dokter Pokemon, dan demi hal itu ia belajar dengan tekun. Inspektur Joy pun semakin paham mengapa Takeshi menyerahkan gym kepada adiknya. Sesampainya di rumah, Takeshi mengabarkan kepada Jiro bahwa Inspektur Joy memberikan kesempatan sekali lagi untuk melawannya. Oleh karenanya, Jiro harus mempersiapkan diri. Tengah malam saat semuanya sedang tertidur, hanya Jiro yang masih terbangun demi berlatih. Takeshi menghampirinya dan memberi sedikit nasihat tentang tanggung jawabnya sebagai gym leader. Jiro yang tadinya sempat ragu kini yakin ia bisa mengalahkan Inspektur Joy. Tanpa sadar kedua orang tuanya memperhatikan dan bangga sekali dengan perkembangan anak-anaknya. Keesokan harinya pertandingan antar Jiro versus Inspektur Joy akan berlangsung sebentar lagi. Pada saat itu ayah dan ibu Takeshi datang terlambat dikarenakan membawa kostum yang akan dipakai untuk mensupport Jiro. Pertandingan pun dimulai dengan Jiro yang mengeluarkan Rhyperior. Semuanya dibuat terkejut karena Inspektur Joy ternyata memilih Latias, menandakan ia sama sekali tidak main-main dengan datang ke sini kedua kalinya. Jiro menganalisa Latias yang bertipe Dragon Psychic, yang berarti move tipe bug akan efektif untuknya. Jiro tanpa berlama-lama langsung memerintahkan Mega Horn. Meski Latias bisa menghindarinya, tapi serangan kedua menghitnya juga. Rhyperior melanjutkan momentum dengan Rock Breaker, tapi bisa dipatahkan Latias dengan Dragon Pulse. Selanjutnya Latias recover guna memulihkan tenaganya. Ternyata Jiro tangguh juga, kata Inspektur Joy. Itu dikarenakan Jiro memiliki tanggung jawab untuk menjaga gym yang diamanahkan kepadanya. Rhyperior melancarkan Horn Drill yang mana Latias bersembunyi di balik batu berupaya menghindar. Ketika waktunya tepat, Latias Ice Beam yang menghit telak lawannya. Rhyperior menerima banyak damage. Jiro meminta Rhyperior untuk kembali bangkit. Hanya satu kali serangan saja dipastikan Rhyperior itu akan langsung tumbang. Untungnya Rhyperior masih bisa menghindari Ice Beam berikutnya. Latias tidak bisa menemukan Rhyperior yang bersembunyi di bawah tanah. Tiba-tiba Rhyperior muncul dengan Mega Horn-nya menghit Latias. Latias menggunakan recover untuk memulihkan keadaan. Namun lagi-lagi Rhyperior itu bersembunyi sehingga Latias pun kesusahan mencarinya lagi. Hingga Mega Horn mengantapnya dengan sangat keras. Semuanya mendukung Jiro sekuat tenaga, karena kini ia yang mengendalikan jalannya pertandingan. Berniat mengakhiri pertandingan ini Rhyperior Mega Horn. Namun kali ini Latias membloknya dengan Dragon Pulse. Dampaknya batu yang ada di sekitarnya jadi pecah dan mengalihkan perhatian Rhyperior. Di saat itulah Latias melancarkan Steel Wing bertubi-tubi hingga Rhyperior itu terjatuh. Dilanjutkan Ice Beam, maka dijamin Rhyperior itu sudah tidak bisa bangun lagi. Kemenangan jatuh ke tangan Inspektur Joy. Jiro tertunduk malu karena telah mengecewakan keluarganya. Dan sekarang Future Gym juga akan ditutup. Takeshi mengecek keadaan Rhyperior yang terluka parah. Ia menyuruh Pokemonnya untuk membawakan berry secepatnya. Inspektur Joy yakin dengan pengetahuannya yang sekarang Takeshi bisa menjadi dokter yang hebat. Setelah dipikir-pikir, Inspektur Joy menarik kata-katanya tempo hari dan akan memberi penilaian yang bagus karena Jiro sudah bertarung dengan sekuat tenaga. Dinyatakan Future Gym layak dikunjungi dan gym leadernya secara resmi kini adalah Jiro. Saat Inspektur Joy pamit pulang, Takeshi baru sadar ia belum melakukan aktivitas biasanya ketika bertemu seorang wanita, yaitu Takeshi jatuh cinta dengan Inspektur Joy. Namun Kroagung juga tidak melupakan tugasnya untuk menjatuhkan Takeshi semisal ia bertindak berlebihan.